Zahir Online. Ya, tentunya sebagai seorang leader, kita dua hal yang menurut saya penting sebagai seorang leader. Pertama, leader to lead is to inspire. Bahwa kita tahu bahwa kita dalam keadaan sulit, kita harus sampaikan bahwa kita memberikan inspirasi. Bahwa yes, saya juga dalam keadaan yang sulit. Saya menghadapi sama seperti kalian semua. Tapi jangan panik. Karena kalau kita semua tenang, kita semua walaupun waspada, walaupun kita khawatir, tapi kita bersama-sama menghadapi ini dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa melewati krisis ini. Kita jangan mengambil keputusan dengan emosi kita. Dan saya selalu mengambil kesempatan bahwa kita harus menginspirasi. Pilar kedua, to lead is to give example. Kita berikan contoh yang baik pada saat krisis ini. Misalnya ada anjuran pemerintah, ya kita ikuti. Kita misalnya melihat bahwa rekan-rekan kita mulai tidak nyetok, kita ingatkan bahwa kebutuhan manusia itu nggak akan berhenti. Justru kebutuhan manusia ini terkadang menjadi satu inovasi yang kita lakukan. Dari segi proses bisnis kita, bagaimana kebutuhan manusia, apalagi teman-teman UMKM yang bergerak di industri kebutuhan sehari-hari yang disebut sebagai FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang kita perlu sehari-hari, sampo lah, alat-alat cuci, makanan, sampai tentunya supply kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa terus melihat bahwa walaupun dalam keadaan work from home, walaupun agregat demand-nya akan turun permintaannya, tapi kita masih tetap mampu memberikan supply. Jadi sebagai seorang leader, kita harus mampu memberi contoh bahwa kita nggak hanya bicara apa yang orang-orang lain sampaikan, tapi kita akan memberikan sesuai dengan perbuatan kita. Satu kata, satu perbuatan. Jadi menurut saya seorang leader ini akan memberikan rasa tenang. Ketiga, leader is to give information. Seorang leader itu kalau dalam COVID-19 ini harus tampil tiap hari. Kalau bisa sehari 2 kali kayak minum obat. Untuk apa? Untuk reassure yang pengikut-pengikutnya dia bahwa I'm still here. Saya masih ada di sini dan ini petunjuk saya untuk hari ini. Dari hal-hal yang sangat gampang. Pertama, sekarang kan banyak overload of information. Semua informasi masuk dari WhatsApp, dari social media dan lain sebagainya. Mungkin 50% itu baik informasinya, tapi mungkin 50%-nya lagi tidak baik atau hoax. Seorang leader bisa menyampaikan fakta yang betul-betul memberikan klarifikasi, menjelaskan situasi terkini seperti apa. Ya betul coronavirus, tapi coronavirus ini jika kita imunitas tubuh kita kuat, kita akan mampu dan bisa sembuh seandainya terjangkit. Ya betul coronavirus ini bisa kita lawan kalau kita tinggal di rumah saja. Ya betul coronavirus ini usaha kita bisa kita selamatkan kalau kita terbuka amanah untuk secara transparan menyampaikan kesulitan kita dan ikut program restrukturisasi dari bisnis kita. Seperti itu yang diperlukan oleh leader. Dan saya yakin 3 hal yang diperlukan pada saat ini oleh leader-leader tersebut. 1, inovasi. Kita nggak boleh berhenti berinovasi, harus terus berinovasi. Kedua, kita harus proaktif. Jangan menunggu, tadi saya bilang 2 kali kalau bisa ada sesi. Saya kebetulan hari ini ada 7 sesi yang mengupdate teman-teman di luar sana untuk tetap semangat. Wow. Ketiga, menurut saya setelah inovasi, proaktif adalah risk taking. Ambil risiko. Mungkin risiko ini nggak populer, tapi seorang leader harus berani mengambil risiko untuk kebaikan kita bersama. Risiko tersebut bisa untuk memutuskan bahwa usaha kita tidak lagi berlanjut, merumahkan karyawan dengan segala konsekuensinya. Yang penting kita menyelamatkan tentunya nyawa dan kesehatan untuk kita semua, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk masyarakat. Disinilah kepedulian dari seorang leader diperlukan, dan disinilah leader mengutamakan
think outside yourself. Nggak hanya berpikir kepada diri kita, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat lain.